Dia percaya bahwa esensi dari semua ajaran spiritual adalah kebaikan dan kebajikan. Selain itu, dalam berbagai sutta, Sang Buddha sendiri sering berdiskusi dengan para penganut agama lain dengan sikap terbuka dan penuh hormat, mendengarkan pandangan mereka tanpa menghakimi. Ini menjadi teladan bagi para pengikutnya. Dalam agama Buddha, etika dan moral memiliki peran yang sangat penting dalam 8 jalan utama. Misalnya, mengajarkan tentang tindakan benar, ucapan benar, dan mata pencarian benar. Jika nilai-nilai ini diimplementasikan oleh umat Buddha dalam kehidupan bermasyarakat, tentu akan memberikan kontribusi positif. Misalnya, dengan mentinggi kejujuran dan menghindari korupsi. Ini pemerintahnya yang mana nih? Khususnya di Indonesia. Nah, ini pertanyaannya menarik banget. Khusus di Indonesia, khususnya pada periode kerajaan yang terkenal oleh ajaran Buddha, misalnya pada masa Sriwijaya dan Majapahit. Penting dipahami bahwa pandangan agama Buddha terhadap pemerintah pada masa itu cenderung pragmatis. Terus mereka juga memahami bahwa keberadaan pemerintah yang stabil itu penting untuk menjaga ketertiban dan kedamaian, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk praktik dhamma. Nah, untuk dukungannya sendiri, ada kalanya kita melihat dukungan dan pelindungan dari penguasa yang mungkin ajaran Buddha berkembang pesat dan mendapat fasilitas. Contohnya pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, agama Buddha mendapatkan tempat yang penting dalam seluruh kerajaan dengan pembangunan wihara, dukungan terhadap para biksu. Namun seperti tadi diceritakan di sejarah agama Buddha di Indonesia, ada pula masa-masa ketika terjadi ketegangan atau bahkan penindasan yang membuat komunitas Buddha berjuang untuk mempertahankan eksistensinya dan rasa dukungan terhadap perkembangan agama Buddha yang memang sudah meningkat secara signifikan. Kalau memang sudah ada bagian meningkat, bagaimana dengan itu? Nah, mengenai dukungan pemerintah saat ini, menurut pengamatan saya, ada umat Buddha lainnya dan ada peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Kita melihat pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keberagaman agama. Halo dan selamat datang kembali di Trisiat Experience. Saya Cheryl selaku host kalian pada sore hari ini. Di sini kita kedatangan dua narasumber yang sangat spesial. Coba kita sapa dulu ya. Halo, dengan siapa dan di mana? Kayak saya dulu. Saya ini nama saya itu sama saudara. Saya ada di kelas berapa? Kelas berapa tuh? Kelas 2 PL. Oke. Nah, kalau saya tuh temennya dia, ada yang kenal juga, saya juga nama kelas 2 juga, nama saya Lionel. Dan saya akan sekolah nih, sekolah Trisatha juga. Oke, selamat datang. Jadi kedua dari narasumber kita ini berasal dari Trisatha ya teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi yuk kita langsung terjun aja. Nah, bulan ini kan bulan purnama Waisak ya. Kemarin TR itu secara rombongan nih jalan ke Vihara Ekayana Arama nih buat ikut acara perayaan Waisaknya. Nah, mungkin boleh kali diceritain sedikit pengalaman kalian di acara Waisaknya itu? Nah, menurut saya nih Waisak ini seru banget di sana karena banyak kegiatan juga, ya kan? Ya seru sih. Cuman kita tuh kayak nggak ekspektasi itu nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Betul. Awalnya saya kira cuma minum teh doang ya. Iya kayak cuma minum teh di Central Park gitu. Terus udah gitu. Ternyata Ya. banyak ya kegiatannya. Iya banyak. Contohnya? Ya kayak kita tuh bukan banyak sih. Kita buat acara sendiri di sana. Oh iya. Contoh juga ada mindful walking di situ. Ya. Terus ada ceramah juga. Terus kita disuruh survei, banyak ya kegiatan. Banyak. Terus kita tuh di sana tuh jalan-jalan. Karena di Central Park itu tempatnya mall. Nah di situ tuh kita tuh bermain gajah-gajahan yang buat balapan itu yang bisa buat bocah itu. Betul. Makanya itu biar agak malu dikit tuh. Ya nggak apa-apa buat kesenangan kita lah. Betul. Tapi seru banget ya acaranya. Seru. Betul. Dan kita pulangnya juga agak malaman, diomelin orang tua. Iya. Cuma ya seru lah ya acaranya. Ya, kita cuma bosannya bilang ikut Waisak. Itu pengalaman kalian itu berbumbu banget ya pengalamannya. Nah, kebetulan nih kemarin ini aku juga ikut nih rombongan Trisatha untuk pergi merayakan Waisak di Ekayana. Nah, di sana Menteri Agama Republik Indonesia tuh memberikan kata sambutan nih. Profesor Dr. Nasaruddin ya, dia memberikan kata sambutan. Setelah selesai nih pidatonya, salah satu biku di sana tuh memberikan dia semacam syal simbolisme gitu ya, dikalungkan di ininya. Nah, menurut saya nih, itu tuh di momen itu rasa toleransinya tuh sangat tinggi gitu kan. Karena notabene menteri kita ini tuh beragama Islam. Nah, menurut tanggapan Tepan nih, gimana tanggapan kamu? Menurut saya, apa yang Anda saksikan di Ekayana itu sejalan gak dengan inti ajaran Buddha.
Fondasi penting dalam Buddhisme adalah konsep metta atau cinta kasih universal atau karuna atau welas asih. Kedua kualitas ini tidak terbatas pada kelompok atau keyakinan tertentu. Justru metta dan karuna harus kepada makhluk tanpa kategori. Bayangkan kalau kita bisa menyayangi semua makhluk seperti kita, menyayangi diri sendiri, perbedaan itu jadi tidak ada artinya. Oke, boleh. Berarti metta dan karuna ini bukan cuma emosi ya. Apakah ini diimplementasikan secara nyata dan bagaimana pandangan agama Buddha terhadap perbedaan keyakinan? Tepat sekali, metta dan karuna lebih dari sekedar perasaan. Kedua adalah motivasi aktif untuk kebaikan dan kesejahteraan semua makhluk. Dalam konteks perbedaan keyakinan, agama Buddha mengajarkan untuk melihat setiap individu sebagai bagian dari kemanusiaan yang sama, dan juga memiliki keinginan untuk bahagia dan terbebas dari penderitaan. Perbedaan keyakinan dilihat sebagai bagian dari keberagaman kehidupan, bukan sebagai alasan untuk permusuhan atau diskriminasi. Nah, sila keempat dalam Pancasila Buddhis yaitu musyawarah, keramani, sikap padang, sama diami, yang berarti saya bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Nah, itu juga secara tidak langsung mendukung toleransi. Ini berarti kita harus berhati-hati dalam berbicara, menghindari fitnah, ujaran kebencian atau segala bentuk komunikasi yang bisa menyakiti atau memecah belah. Toleransi dimulai dari bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Gitu. Kalau begitu ada nggak ajaran atau cerita yang secara spesifik menekankan pentingnya menghormati keyakinan lain? Tentu, ada banyak kisah dan ajaran yang menggambarkan hal ini. Salah satu contohnya adalah kisah Raja Asoka. Setelah ia memeluk agama Buddha, meskipun ia seorang Buddhis yang taat, ia memerintahkan agar semua sekte agama di wilayahnya dihormati dan didukung. Ia percaya bahwa esensi dari semua ajaran spiritual adalah kebaikan dan kebajikan. Selain itu, dalam berbagai sutta, Sang Buddha sendiri sering berdiskusi dengan para penganut agama lain dengan sikap terbuka dan penuh hormat, mendengarkan pandangan mereka tanpa menghakimi. Ini menjadi teladan bagi para pengikutnya untuk bersikap serupa. Oke, itu pendapat Evan. Kalau misalnya Lionel nih, dari perspektif kamu sendiri, bagaimana toleransi ini diimplementasikan dalam dunia nyata? Oke, dalam sejarah Buddhisme sebenarnya cenderung berdialog mengintegrasikan nilai-nilai positif yang ada. Contohnya di agama Buddha ada konsep yang namanya anatta. Itu tanpa diri, secara tidak langsung mengajarkan tentang kerendahan hati, terus menghindari kemelekatan pada pandangan sendiri. Contoh, maksudnya saya nggak hanya pandangan saya doang, maksudnya terbuka untuk semuanya, maksudnya menerima pendapat misalkan. Terus ini juga bisa direfleksikan dari dulu tuh. Ada tuh raja namanya Raja Asoka yang dikenal sebagai prasasti Raja Asoka. Dalam prasastinya, Raja Asoka itu gak cuma mempromosikan ajaran Buddha, tapi juga aktif menyerukan penghormatan terhadap semua agama yang ada. Contoh, beliau pernah ngomong, ada kutipannya, seseorang hendak tidak hanya menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, tapi hendaknya menghormati agama-agama lain atas dasar tertentu. Raja Asoka tidak hanya bicara doang. Misalnya, Raja Asoka menunjuk bawahannya yang khusus untuk bertugas mengawasi kesejahteraan semua sekte agama. Nah, tidak hanya itu juga, Raja Asoka aktif mengirimkan duta-duta dharma ke berbagai wilayah untuk membantu perkembangan ajaran Buddha. Wow, Raja Asoka ini tuh tokoh yang sangat patut diteladanin ya. Gak cuman dia peduli kepada kepercayaannya, dia juga peduli ke kepercayaan orang lain. Ya, betul banget. Nah, kalau begitu sikap Raja Asoka ini masih dilanjutin nggak nih ke zaman modern? Sekarang ini ada percakapan yang berkembang berdasarkan pada sikap saling menghormati antara para guru Buddha dan pemimpin agama lainnya. Contohnya adalah Dalai Lama yang sering bertemu dengan Paus. Jadi Dalai Lama ini duduk di sebelah Paus dan diberi kehormatan untuk menyampaikan pidato pertama. Mereka setuju bahwa tidak ada jalan yang menyatukan perbedaan-perbedaan mereka. Akan tetapi itu tidak berarti kita perlu berbantah seperti sikap ayahku lebih kuat dari ayahmu. Ini sangat kekanak-kanakan. Lebih bermanfaat jika kita melihat hal-hal yang serupa. Selain kita berada di topik ini ya, apa nih? Menurut Anda ada nggak cara buat ngembangin toleransi sesuai ajaran Raja Asoka nih? Mungkin boleh dari pengalaman sendiri. Menurut saya ada beberapa langkah yang bisa kita coba. Yang pertama,
menanamkan rasa toleransi sejak kecil. Nah, itu bisa di rumah atau di sekolah. Misalnya, lewat cerita sederhana tentang keberagaman, atau guru atau orang lain bisa bercerita tentang dua sahabat dari latar belakang berbeda. Lalu mengobrol bareng soal gimana mereka saling menghargai. Dengan begitu anak-anak jadi terbiasa merasa empati sejak dini. Kayak film Zootopia lah. Oh, Zootopia itu film yang rubah sama kelinci itu ya? Nah, tepat sekali Ceril. Film Zootopia itu memang pas banget buat contoh. Alasannya, film itu berhasil menggambarkan keberagaman dengan sangat cerdas, tapi tetap mudah dicerna anak-anak. Nah, di Zootopia itu ada berbagai macam hewan, dari yang kecil kayak kelinci sampai besar dan kuat kayak beruang. Dari predator sampai mangsa, mereka semua hidup di satu kota. Nah, film ini menunjukkan gimana awal mereka punya prasangka dan stereotip satu sama lain. Misalnya, kelinci dianggap lemah, Ruben dianggap licik. Tapi lewat petualangannya, Yudi si kelinci dan Nick si Ruben, mereka dipaksa untuk bekerja sama, saling memahami dan akhirnya menyadari kalau perbedaan itu bukan halangan. Film tersebut secara visual dan narasi mengajarkan bahwa toleransi itu tentang menerima perbedaan atau tidak menghakimi seseorang berdasarkan asumsi atau kelompoknya. Nah, ini mengajarkan empati dan bagaimana kita bisa hidup berdampingan meskipun latar belakang kita berbeda-beda. Jadi, ketika orang tua atau guru bercerita pakai Zootopia, anak-anak bisa langsung dapat gambaran nyata tentang makna toleransi. Nah, menurut saya selain karena rasa toleransi sejak kecil dengan media yang anak suka, bisa tuh diadakan rutin kayak kegiatan lintas agama atau lintas budaya di tingkat RW atau RT. Mungkin bisa bakti sosial, terus ada pentas di kampung, terus bisa juga ada lomba masak kuliner daerah. Oke, itu ide yang bagus nih. Tapi boleh nggak nih tanya sebentar? Bagaimana hal itu dapat meningkatkan solidaritas? Nah, boleh aja nih Ceril. Begini, jadi ketika kita ngadain kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, terus pentas kesenian atau lomba masak, itu tuh bisa menciptakan ruang interaksi yang alami dan formal. Nih, pikirin aja nih, ketika orang-orang yang latar agama belakangnya agama atau budaya yang berbeda berkumpul untuk membersihkan lingkungan bersama, mereka kan tidak hanya fokus pada pekerjaan, pasti ada lagi misalnya lagi meeting God, pasti ngobrol gitu, maksudnya ada yang ngobrol, terus misalkan tentang kabar anak atau mungkin ada hal-hal sulit apa yang dihadapi oleh warga, misalkan mungkin kekurangan beras misalkan. Nah, pembicaraan seperti ini bisa menjadi sesi saling mengenal, walaupun awalnya hanya basa-basi, tapi dari sini kan kita bisa lihat sisi manusiawi satu sama lain, bukan lihat dari agama ataupun suku. Nah, ketika mereka saling berbagi tawa di pentas seni atau saling mencicipi masakan di lomba kuliner, itu tuh bisa menunjukkan tumbuh rasa kebersamaan dan empati. Jadi mereka menyadari bahwa di balik perbedaan, di balik ritual ibadah atau jenis makanan juga kesamaan, mereka tuh ingin hidup rukun dan memajukan lingkungan. Nah, bukan sekedar bersenang-senang, ini tuh secara otomatis ya mengikis prasangka yang mungkin selama ini ada. Nah, solidaritas itu tumbuh dari rasa saling kenal, percaya dan ketergantungan bahwa kita adalah bagian dari satu komunitas yang lebih besar. Nah, selain dari yang kita bicarakan seperti sekarang, kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk kampanye online. Misalnya, mengajak warga, khususnya Gen Z di sosial media, untuk membuat video pendek yang menampilkan contoh konkret sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membuat challenge di TikTok atau Instagram dengan hashtag tertentu. Misalnya, hashtag toleransi itu keren, atau beda tapi satu. Iya juga ya, apalagi sekarang kan tuh apapun yang ada di sosmed bisa mencapai semuanya dengan cepat ya. Kayak sekarang kan udah ada banyak juga tuh yang ngelakuin kayak gitu. Ada lagi, pertama kita juga bisa mendorong dialog antar komunitas yang lebih terstruktur. Misalnya, mengadakan forum diskusi rutin di tingkat kelurahan yang mengundang perwakilan dari berbagai kelompok agama, suku, atau bahkan komunitas hobi. Di sana mereka bisa berbagi pandangan atau mengidentifikasi isu-isu yang mungkin menimbulkan gesekan dan mencari solusi bersama. Nah, seringkali kan miskom
komunikasi itu kan muncul ya karena kurangnya kesempatan untuk duduk bersama atau bicara dari hati ke hati. Nah, dari dialog ini juga bisa jadi ajang untuk merayakan perbedaan budaya dengan mengadakan festival ini yang menampilkan tradisi masing-masing. Saya setuju sih kalau misalnya dialog itu memang salah satu kunci untuk memahami satu sama lain. Nah, saya setuju juga nih dengan dengan Lionel tentang pentingnya dialog. Selain itu, kita perlu mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan perilaku di komunitasnya. Jika para tokoh ini secara konsisten menyuarakan pesan-pesan toleransi, keberagaman, dan persatuan, dampaknya akan sangat signifikan. Mereka bisa menjadi fasilitator dalam mediasi konflik kecil di masyarakat atau bahkan pelopor dalam inisiatif di lintas komunitas. Oke, jadi sejauh ini kita ada penanaman toleransi sejak dini, kegiatan lintas budaya, pemanfaatan media sosial kayak menggunakan challenge di lokator komunitas dan peran tokoh masyarakat. Ada tambahan lagi nih? Nah, mungkin selain pendidikan formal ya, kita bisa memanfaatkan era informasi yang serba cepat ini. Hoax dan ujaran kebencian ini kan sebaran mudah nih. Nah, tapi dengan literasi digital yang baik, masyarakat terutama anak muda ini bisa lebih Oke, kita coba luasin topiknya nih ya. Tadi kan Anda sempat mention tentang Raja Asoka yang menyebarkan duta dhamma untuk membantu penyebaran ajaran guru kita nih. Tapi, kenapa dengan usaha yang besar kayak gitu, agama Buddha ini masih belum jadi agama yang menjadi mayoritas? Meskipun upaya Raja Asoka sangat signifikan dan berhasil menanamkan akar agama Buddha di berbagai wilayah, ada beberapa faktor kompleks yang memungkinkan menjelaskan mengapa agama Buddha tidak menjadi agama mayoritas. Yang pertama, penyebaran awal agama Buddha sangat terkonsentrasi di Asia, sehingga ia menghadapi kepercayaan yang sudah mapan dan beragam di wilayah-wilayah tersebut. Faktor lainnya adalah faktor politik dan dukungan penguasa. Meskipun Raja Asoka adalah pendukung yang kuat, keberlanjutan dengan dukungan politik di berbagai wilayah tidak selalu konsisten. Terkadang setelah seorang penguasa Buddhis meninggal, penguasa berikutnya mungkin tidak memiliki minat yang sama atau bahkan mendukung agama lain. Nah, menurut saya yang dapat katakan ini memang benar. Jadi dulu tuh agama Buddha cara penyebarannya, dulu agama Buddha tuh masuk Nusantara sejak era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Di masa kerajaan itulah bergabung antara Buddhisme Mahamaya dan ajaran Hindu Siwa. Nah, ini menunjukkan akomodasi kemampuan agama Buddha untuk bersinergi dengan kepercayaan lokal. Misalnya ada para biksu dari India dan Cina, serta jalur perdagangan maritim yang ramai. Jadi seperti bangunan Borobudur itu adalah bukti bahwa agama Buddha pernah berkembang pesat di sini dan malah menjadi pusat pembelajaran Buddhis internasional. Oh begitu ternyata. Jadi agama Buddha ini ternyata udah ada di Nusantara nih bahkan sebelum masa penjajahan. Tapi kalau misalnya begitu, kenapa tuh agama Buddha ini seolah-olah menghilang dari peta begitu aja tuh? Nah, setelah puncak kejayaan di Sriwijaya dan Majapahit, agama Buddha ini mengalami kemunduran nih pas Majapahit itu jatuh kita abad 16-an. Nah, banyak faktor nih yang berkontribusi pada kemunduran ini. Nah, pertama nih ada pergeseran kekuatan politik. Jadi banyak munculnya kerajaan-kerajaan baru yang kepercayaannya beda dengan agama Buddha. Terus para penguasa baru ini justru pastinya mendukung agama yang mereka anut. Jadi dukungan untuk Buddhisme ini berkurang drastis. Terus kedua juga ada perkembangan dan penyebaran kepercayaan lain yang masif dan terorganisir melalui jalur perdagangan dan dakwah yang efektif. Masyarakat secara bertahap beralih keyakinan. Terus ketiga juga ada mungkin juga karena kurangnya regenerasi kepemimpinan dan pendidikan Buddhis yang terstruktur setelah dukungan kerajaan menurun. Nah, baru nih sekitar abad ke-5-an muncul kembali kebangkitan Buddhisme di Nusantara yang kemudian berkembang melalui masa kolonial hingga kini. Bagaimana dengan masa setelah penjajahan dan seterusnya? Pada masa penjajahan, perkembangan Buddhisme di Indonesia ini terhambat oleh minimnya tokoh berpengetahuan Buddha Dhamma dan tekanan misionaris asing.
ini membuat umat Buddha sulit untuk mempertahankan ajaran mereka secara terstruktur dan untuk mendapatkan pengakuan. Nah, saat memasuki era kemerdekaan dan Orde Lama, muncul berbagai organisasi Buddhis dan terbentuknya Sangha Indonesia sebagai wadah pemersatu. Meski belum diakui resmi oleh pemerintah, ini tuh bisa jadi masa perjuangan untuk kembalinya membangun komunitas dan struktur keagamaan di Indonesia. Nah, di era Orde Baru, Buddhisme ini diakui sebagai salah satu agama resmi dengan berdirinya Walubi, yaitu Walubi itu wadah tunggal umat Buddha Indonesia. Ini adalah capaian penting karena memberikan legalitas dan pengakuan bagi umat Buddha di mata negara. Nah, tapi di dalam Walubi ini ada konflik internal dan kesalahpahaman. Terus juga ada yang mementingkan kepentingan pribadinya. Jadi ujung-ujungnya ini malah memecah belah umat. Jadi Walubi itu bubar, tapi terbentuk lagi menjadi Walubi baru. Tapi juga belum meredam ketegangan yang sebelumnya yang ada kesalahpahaman dan kepentingan pribadi. Tapi akhir dari semua itu mereka lahir kembali sebagai lembaga sangka independen yaitu KASI yang sejajar dengan lembaga ulama agama lain. Jadi meskipun ada kemajuan dalam pengakuan, dinamika internal dan faktor-faktor eksternal lainnya tetap menjadi tantangan dan menjadikan agama Buddha mayoritas. Nah, terima kasih Rada. Ini melengkapi gambaran mengapa meskipun pernah berjaya, agama Buddha tidak menjadi agama mayoritas di Indonesia, yaitu faktor historis, politik dan demokrasi. Semuanya berperan penting. Nah, berarti berdasarkan statement kalian itu salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran agama Buddha itu kurang, itu karena kurangnya dukungan pemerintah, betul? Betul, dukungan penguasa memainkan peran penting dalam penyebaran agama. Kalau begitu, bagaimana pandangan penganut agama Buddha terhadap pemerintah pada masa itu? Oke, ini pemerintahnya yang mana nih? Khususnya di Indonesia. Nah, ini pertanyaannya menarik banget. Khusus di Indonesia, khususnya pada periode kerajaan yang terkenal oleh ajaran Buddha, misalnya pada masa Sriwijaya dan Majapahit. Penting dipahami bahwa pandangan agama Buddha terhadap pemerintah pada masa itu cenderung pragmatis. Alih-alih menentang kekuasaan, jadi komunitas Buddhis ini umumnya berusaha untuk hidup berdampingan secara harmonis dan memberikan kontribusi positif melalui ajaran-ajaran moralitas, keadilan, toleransi. Terus mereka juga memahami bahwa keberadaan pemerintah yang stabil itu penting untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk praktik dhamma. Nah, untuk dukungannya sendiri, ada kalanya kita melihat dukungan pelindungan dari penguasa yang memungkinkan ajaran Buddha berkembang pesat dan mendapatkan fasilitas. Contohnya pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, agama Buddha mendapatkan tempat yang penting dalam struktur kerajaan dengan pembangunan wihara, dukungan terhadap para biksu. Namun seperti tadi diceritakan di sejarah agama Buddha di Indonesia, ada pula masa-masa ketika terjadi ketegangan atau bahkan penindasan yang membuat komunitas Buddha harus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya dan rasa dukungan terhadap perkembangan agama Buddha yang memang sudah meningkat secara signifikan. Kalau memang sudah ada bagian yang meningkat, bagian mana nih yang meningkat? Mengenai dukungan pemerintah saat ini, menurut pengamatan saya dan umat Buddha lainnya, ada peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Kita melihat pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keberagaman agama, termasuk agama Buddha. Ini terlihat dari adanya perwakilan umat Buddha dalam berbagai forum nasional, seperti kehadiran Kementerian Agama Republik Indonesia pada acara perayaan hari ini, yaitu Waisak, dukungan terhadap acara keagamaan, serta pengakuan terhadap Hari Besar Agama Buddha sebagai hari libur nasional. Ini adalah bentuk nyata dari pengakuan dan apresiasi. Tentu saja selalu ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan, misalnya dalam hal dukungan terhadap pendidikan agama Buddha yang lebih merata di seluruh wilayah, serta pembangunan fasilitas ibadah yang memungkinkan masih kurang di beberapa daerah. Namun secara umum kami merasakan adanya kemajuan dan apresiasi dari pemerintah terhadap keberadaan dan kontribusi umat Buddha dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi umat Buddha untuk berpraktis dan berkontribusi. Oke, menarik banget. Kalian ini kan pasti ya punya teman yang berbeda keyakinan. Apakah pelajaran tentang toleransi dan anatta ini diterapkan secara dunia nyata? Beberapa teman dekat yang beragama lain. Salah satu pengalaman yang cukup berkesan adalah ketika kami merayakan hari raya masing-masing. Saat teman saya
merayakan hari raya Idul Fitri, saya dan teman-teman Buddha lainnya ikut bersilaturahmi ke rumahnya. Kami menghormati tradisi mereka, mencicipi hidangan khasnya, dan ikut merasakan kebahagiaan mereka. Begitu juga sebaliknya. Ketika Waisak tiba, teman-teman saya beragam lainnya juga menunjukkan antusiasme dan merasa ingin tahu yang besar. Mereka bahkan ada yang ikut datang ke wihara untuk melihat proses dan bertanya tentang makna ritual. Di situ terasa sekali bagaimana ajaran Metta dan Karuna itu bukan hanya teori, tetapi bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Membangun jembatan pemahaman antar keyakinan. Nah, tidak ada perbedaan yang bisa menghalangi persahabatan sejati. Oke, itu pengalaman Tepan. Kalau misalnya Lionel gimana? Saya juga punya pengalaman serupa dengan Tepan. Ada satu teman saya yang berpikir kritis secara agama secara umum. Awalnya tuh saya sering debat gitu, justru sengit gitu perbedaan pandangan saya. Namun seiring berjalan waktu, pandangan saya itu terbuka. Mungkin saya berusaha untuk mendengarkannya secara pikiran terbuka ya, tanpa terpancing emosi dan merasa baik benar. Nah, perlahan-lahan dia mulai memahami perspektif saya sebagai seorang Buddhis, yaitu memenuhi konsep anatta, yaitu tidak melekat pada ego sendiri dan pandangan sendiri. Sangat membantu saya dalam berinteraksi dengan saya. Jadi belajar merasa tidak memaksakan keyakinan saya untuk paling benar, tapi lebih fokus ke nilai-nilai universal. Contoh seperti kebaikannya dari agama, semua kan mengajarkan kebaikan dan kejujuran, terus kepedulian. Nah, akhirnya meskipun saya berbeda keyakinan, kita bisa jadi teman baik, terus saling menghargai. Bahkan terkadang dia bertanya tentang ajaran Buddha ketika sedang menghadapi masalah atau mencari ketenangan gimana. Ini menunjukkan bahwa dialog terbuka dan kerendahan hati dapat mengatasi perbedaan yang paling mendasar sekalipun. Sungguh menginspirasi ya. Ini membuktikan bahwa perbedaan keyakinan ini tuh bukan menjadi halangan untuk pertemanan. Nah, apakah ada ajaran lain di agama Buddha yang mengajarkan umatnya bagaimana cara hidup berbangsa dan bernegara yang benar? Dalam agama Buddha, etika dan moral itu memiliki peran yang sangat penting dalam 8 jalan utama. Misalnya, mengajarkan tentang tindakan benar, ucapan benar, dan mata pencarian benar. Jika nilai-nilai ini diimplementasikan oleh umat Buddha dalam kehidupan bermasyarakat, tentu akan memberikan kontribusi positif. Misalnya, dengan mencegah kejujuran dan menghindari korupsi, dengan berbicara secara konstruktif dan menghindari fitnah, dan serta mencari nafkah secara etis dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, ajaran tentang organisasi juga mendorong umat Buddha untuk aktif dalam kegiatan sosial dan membantu sesama yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang. Ini adalah kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan bangsa. Oke, itu menurut Tepan. Kalau Leonel ada tambahan nggak nih? Saya setuju dengan Tepan. Selain itu, konsep tentang saling ketergantungan atau interdependensi juga relevan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Agama Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu saling terhubung dan saling mempengaruhi. Kesadaran akan hal ini dapat mendorong umat Buddha untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, serta untuk bekerja sama dalam membangun kebaikan bersama. Misalnya dalam menghadapi masalah sosial atau lingkungan, umat Buddha didorong untuk melihat bahwa semua pihak saling terkait dan solusi harus melibatkan semua pihak. Pendidikan dan pengembangan diri juga sangat ditekankan dalam ajaran Buddha. Dengan menjadi individu yang bijaksana dan memiliki kualitas diri, umat Buddha diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih signifikan bagi kemajuan bangsa, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial. Wow, pembahasannya ini sebenarnya sangat dalam banget ya, tapi sekaligus nambah wawasan banget nih buat kita. Waktunya emang terasa cepet banget ya, kayak kalau lagi diskusi gitu, terus udah selesai gitu doang. Tapi sayangnya kita sudah hampir mencapai akhir dari sesi kita kali ini. Oke, kita terima kasih ya untuk kedua narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk kalian pendengar Tristi Experience. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.